Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahab isqi hadiqata fulan." Tatkala ada seseorang berjalan di salah satu tanah terbuka di atas muka bumi ini, tiba-tiba dia mendengar ada suara di arah awan, yang suara tersebut berkata, "Siramilah wahai awan, siramkanlah hujanmu kepada kebun si fulan." Fatanahas sahabu, maka awan pun bergerak ke arah tertentu. Fa afraga ma'ahu fi harratin, tiba-tiba awan tersebut mencurahkan airnya di sebuah harrah. Harrah adalah tempat yang penuh dengan bebatuan. Fa idza syarjatun min tilka syiraji qad istau'abat dzalikal ma'u kullahu. Tiba-tiba air tersebut turun di salah satu selokan atau saluran-saluran air yang ada di harrah tersebut. Kemudian mengalirlah air tersebut. Fatatabba al-ma, maka orang ini penasaran, dia pun mengikuti kemana larinya arah air tersebut. Terus dia ikuti arah air tersebut. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimishatihi. Tiba-tiba dia mendapati suatu kebun, ada seorang sedang berdiri di kebunnya sambil memegang cangkulnya untuk mengarahkan air yang datang kepadanya. Maka dia pun bertanya kepada orang tersebut, "Ya Abdullah, masmuk?" Wahai Abdullah, siapa namamu? Maka orang ini berkata, "Fulan." Lilismi alladhi sami'a fi sahab. Persis namanya seperti nama yang dia dengar dari arah awan tersebut. Maka orang ini bertanya, yang ditanya bertanya, "Ya Fulan, walima tas'aluni an ismi?" Wahai Fulan, kenapa kau bertanya tentang namaku? Maka orang ini berkata, ya, fa inni sami'tu sautan fi sahabil ladzi hadha huwa ma'uhu yaqul isqi hadikata fulan alladhi huwa ismuk. Aku tadi mendengar di awan ada suara berkata kepada awan, curahkanlah airmu kepada hadikah kebunnya si fulan, yang fulan tersebut adalah namamu. Madza tasna'u fiha? Apa yang kau lakukan dengan kebunmu sehingga ada awan diutus oleh Allah untuk mencurahkan hujan di kebunmu? Maka orang ini berkata, "Amma idza qulta hadza," karena kau sudah berkata demikian, "fa ana anzur ila ma yakhruju minha." Sungguhnya aku ini melihat hasil dari kebunku, yang keluar dari kebunku. Fa atasaddaqu bi thuluthihi, maka aku bersedekah dengan sepertiga hasil kebunku. Fa aqulu ana wa iyali thuluthan, dan aku makan beserta keluargaku dari sepertiga hasil kebunku. Wa aruddu fiha thuluthahu, dan aku menanam kembali sepertiga hasilnya, aku olah kembali untuk aku kembalikan ke kebunku. Hadis sahih riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, lihatlah dalam hadis ini bagaimana Allah memberi berkah kepada orang ini yang memiliki kebun. Bahkan Allah kirim awan khusus untuk menurunkan hujan kepada kebunnya. Tidak lain kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mensedekahkan sebagian hasil dari kebunnya. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tapi Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Maka Allah tidak membiarkan dia, bahkan Allah kirimkan keberkahan kepada kebunnya.
Kita berbicara tentang keberkahan. Keberkahan dalam bahasa Arab diambil dari birkah yang artinya adalah suatu yang banyak dan menetap. Kasratul khair wa thubutuhu, yaitu kebaikan yang banyak dan menetap. Artinya seorang kalau mendapatkan kebaikan yang banyak maka dikatakan dia telah mendapatkan keberkahan. Dan yang menentukan si fulan dapat berkah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahibul barakah. Dialah yang menganugerahkan keberkahan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan tabarak. Tabarak dalam banyak ayat. Karena Allah Maha berkah dan dialah yang memberikan keberkahan kepada siapa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala jika sudah memberikan keberkahan pada seseorang, bisa jadi dia berkahi pada orang tersebut, pada umurnya, bisa jadi dia berkahi. Bisa jadi keberkahan dari Allah turun kepada istrinya, bisa jadi keberkahan Allah turun kepada anak-anaknya, bisa jadi keberkahan Allah turunkan kepada usahanya, bisa jadi Allah turunkan keberkahan kepada hartanya, bisa jadi Allah turunkan keberkahan kepada buku yang dia tulis. Bisa jadi Allah turunkan keberkahan kepada dakwah yang dia sebarkan. Terserah apa yang Allah kehendaki. Dan kita merasakan hal tersebut. Dan kita bisa melihat juga hal tersebut. Terkadang seorang, Allah berkahi umurnya. Umur dia dengan umur orang lain sama. Waktu yang dia habiskan dengan waktu yang dihabiskan oleh orang lain sama. Tetapi lihat, produktivitas orang ini berbeda dengan yang lainnya. Yang satunya Masya Allah, Allah berkahi umurnya. Umurnya berkah. Dia gunakan umurnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk bersedekah, untuk banyak ibadah yang bisa dia lakukan. Sementara sebagian orang waktu yang sama dia keluarkan, tetapi produktivitas dalam hal akhirat tidak ada sama sekali atau sangat minim. Ini menunjukkan Allah berkahi umurnya. Oleh karenanya orang yang paling berkah umurnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Kenapa? Karena umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir semuanya berkah, penuh dengan ibadah. Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang dia masuk Islam tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Mungkin beliau radhiyallahu anhu masuk Islam sekitar setahun atau 2 tahun sebelum berhijrah. Kemudian beliau meninggal dunia tatkala selesai perang Khandaq sekitar tahun 5 Hijriyah. Ya, umur beliau masuk dalam Islam sekitar 7 tahun atau 8 tahun atau 6 tahun. Tetapi begitu beliau meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza arsyur Rahman bi mauti Sa'ad. Arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Umur cuma 7 tahun dalam Islam, tetapi Allah berkahi umurnya. Allah berkahi umurnya. Allah beri keberkahan kepada siapa yang dia kehendaki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada anak. Mungkin kita rasakan atau kita bisa lihat orang lain. Ada orang punya anak misalnya 10 orang. Di antara anak 10 tersebut ada satu yang luar biasa. Yang benar-benar Allah berikan keberkahan, baktinya kepada orang tuanya luar biasa. Perhatian sama orang tuanya luar biasa. Taatnya selalu mendoakan orang tuanya luar biasa. Berbeda dengan 9 yang lainnya. Allah beri berkah kepada anak tersebut. Sementara ada sebagian orang mungkin anaknya banyak, tapi Allah tidak beri berkah. Kemana-mana dia diantar oleh supirnya. Kalau dia di rumah sakit yang menemani supirnya. Anak-anaknya tidak mempedulikan dia. Dia sakit tidak ada anak-anaknya yang menengok. Mungkin anaknya berhasil dalam urusan dunia, tapi tidak menengok anaknya, tidak menengok orang tuanya. Allah mencabut keberkahan dari anak-anaknya. Terkadang seorang kalau diberkahi keberkahan, terkadang pada anaknya dia merasakan anak saya ini berkah luar biasa, membahagiakan dia, mendoakan dia, berbakti kepadanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberkahi seorang pada istrinya. Allah berikan kepadanya istri yang salehah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyattakhidha minkum qalban, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang pandai bersyukur, lisannya lisan suka berzikir, dan hendaknya dia menjadikan atau mencari istri yang bisa membantunya dalam urusan akhirat. Subhanallah, sebagian orang istrinya berkah, selalu menasihatinya, membantunya untuk bertakwa kepada Allah, mengajaknya ikut pengajian. Kemudian tidak menghambur-hamburkan harta, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah atau maunah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya. Nikah dengan dia mudah, kemudian
kehidupan sehari-harinya juga mudah, tidak royal. Kemudian membantu dia untuk bersedekah, membantu sang suami untuk berbakti kepada orang tuanya, maka sungguh ini istri yang penuh dengan keberkahan. Sementara ada istri yang lain tidak berkah, ngabisin uang suami, tidak pernah berterima kasih kepada suami, tidak pernah menghargai suami. Allah Subhanahu wa taala tidak berkah kepada istrinya. Terkadang Allah berkahi seorang pada buku yang dia tulis, dan ini kita dapati sebagian buku yang kita tulis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senang dibaca oleh orang, tersebar di sana sini. Sebagian buku kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersebar, tidak ada yang minat untuk membacanya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang dia miliki, pada umurnya, ya, pada kesehatannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keluarganya, ya, dan pada usahanya, agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bawa banyak keberkahan dan segudang pahala yang akan dia panen hasilnya di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, bagaimanakah cara seorang bisa meraih keberkahan? Banyak cara untuk mendapatkan keberkahan. Di antaranya sebagiannya, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, seandainya mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, maka kami akan bukakan berkah-berkah untuk mereka dari langit dan di bumi. Jadi di antara cara yang memudahkan seorang mendapatkan keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, pada usahanya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata kepada para jin dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka para jin istiqamah di atas jalan yang benar, sungguh kami akan berikan mereka ma'an ghadaqan, yaitu hujan yang bercurah yang sangat banyak. Dan ini ungkapan dalam bahasa Arab artinya rizki yang banyak, dengan syarat la allaw istaqamu ala tariqah, kalau mereka istiqamah di atas jalan yang benar. Maka tidak diragukan lagi, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berkahi dia pada dirinya dan pada keluarganya dan pada apa yang dia geluti, jika dia geluti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu seorang untuk bisa mendapatkan keberkahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita baca dalam kunut witir atau kita baca kapan saja kita kehendaki. Dalam doa kunut witir kita berdoa, ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karenanya, ya, kalau kita baca hadis-hadis tentang kisah para sahabat, betapa banyak Nabi mendoakan mereka, maka mereka mendapatkan keberkahan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala diantar oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah Anas." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, akthir fi malihi wa waladihi wa barik lahu fi ma a'tait. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah dia pada apa yang Kau berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, anaknya banyak, sampai Anas bin Malik mengatakan, "Inna waladi wa walada waladi ya la yata'addawna mi'ah al-yawm." Sungguh anakku dan cucuku lebih dari 100 orang sekarang. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi mendoakan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fabarikil ansara wal muhajirah." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berkahilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nabi mendoakan mereka, dan banyak sekali doa-doa Nabi, ya, agar sahabat-sahabat diberikan keberkahan. Demikian juga contohnya kalau kita makan di rumah orang,
kemudian kita dikasih makan, maka dianjurkan kita mendoakan keberkahan bagi orang yang telah mengundang kita makan. Di antara doanya, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum wa afim wa ghfir lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya, ya Allah wa barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berkahlah kepada mereka dari rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Kemudian di antara sebab untuk mendapatkan keberkahan, janganlah mengambil harta tidak sesuai dengan haknya. Barang siapa mencari harta dengan cara yang haram, maka tidak diberkahi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mengambil harta dengan haknya, sesuai dengan cara yang benar, cara yang halal, ya, tidak menzalimi orang, tidak mengambil hak orang lain, maka akan diberkahi hartanya tersebut. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil harta tanpa haknya, dengan menzalimi, dengan menipu, ya, dan yang lainnya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Maka perumpamannya seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Dia mengumpulkan harta banyak tapi dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Allah cabut rasa puas dari hatinya. Hartanya banyak, kita lihat zahirnya banyak, tapi dia tidak pernah puas. Kenapa? Dia mengambil harta tanpa haknya. Di antara sebab seorang mendapatkan keberkahan pada hartanya, tatkala dia mencari harta, jangan nafsu, ya, jangan tamak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sungguhnya harta itu adalah hijau dan manis. Maksud Nabi SAW, harta itu memang enak dipandang. Siapa yang senang lihat harta banyak? Manis, manis dirasakan, menyenangkan hati, menyenangkan seseorang. Hijau enak dipandang dan manis rasanya. Tapi Nabi SAW ingatkan, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil harta, ya, bisa khawatin nafs, dengan jiwa yang tidak tamak, tidak rakus kepada harta tersebut, yubarak lahu fihi, maka Allah akan beri keberkahan kepadanya. Wa man akhadahu bi israfin nafs, adapun seorang mengambil harta dengan tamak, rakus, ya, terus berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak ada kepuasan dalam dirinya, fahuwa kalladzi ya'kulu wa la yashba', maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Maka kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan, cari harta, jangan tamak. Allah sudah kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai ada tamak dalam harta tersebut, karena itu bisa menghilangkan keberkahan pada harta yang kita cari. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan harta kita berkah adalah kejujuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Sungguhnya dua orang yang melakukan transaksi masih boleh meneruskan atau membatalkan transaksi mereka berdua selama mereka belum berpisah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur dan menjelaskan. Jujur tatkala melakukan transaksi, bahwasanya barang saya ini ada aibnya ini, kekurangannya ini. Kalau dia persentase disebutkan ini begini, jujur dia, wa bayyana, dia jelaskan. Burika fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi, ya, jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, adapun kalau dia menutup-nutupi aibnya, dia berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahannya akan dicabut dari jual beli mereka berdua. Maka seorang yang ingin diberkahi, dia jujur dalam melaksanakan usaha apapun yang dia lakukan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu menjadi patokanlah keberkahan bukan jumlah yang banyak. Betapa banyak orang memiliki harta yang banyak, betapa banyak orang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, toh dia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya susah, tidak tentram, tidak tenang, masalah banyak, lihat kesulitan di raut wajahnya. Ya, bukan masalah banyak-banyakan. Yang penting bagaimana seorang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mungkin gajinya, ya, sedikit, tetapi dengan sedikit gajinya tersebut, ternyata dia bisa bangun rumah. Ternyata dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Ternyata dia bisa mencukupi anak-anak dan istrinya. Ya. Rumahnya berkah, orang datang banyak situ, banyak tamu yang bisa dia layani. Sementara ada seorang mungkin gajinya 3 kali lipat, rumahnya tidak pernah ada tamunya, tidak berbakti kepada orang tuanya, terkadang utangnya masih banyak, padahal gajinya 3 kali lipat daripada orang yang pertama. Kenapa rahasianya? Yang satu diberkahi, yang satu keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seluruhnya dalam kehidupan kita, dalam amal soleh kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.